Assalamualaikum para pendengar setia channel Habib Betawi di mana saja Anda berada. Kali ini Sohibul Hikayat akan menghikayatkan sebuah lakon cerita pemuda ahli ibadah melawan jin penunggu pohon jengkol. Alkisah di satu desa Pancaroba. Ada seorang pemuda yang ahli ibadah. Kesehariannya gak jauh dari ibadah. Kehidupan sehari-harinya selalu dilakukan untuk ibadah kepada Allah. Pada satu saat, pemuda ini mendengar kalau di kampungnya ada sebuah pohon yang disakralkan oleh orang-orang kampung. Begitu banyak orang-orang kampung datang ke pohonan tersebut. Pohon jengkol yang disakralkan beberapa ancak dari segala macam-macam. Dari ada nasi uduk, jengkol, kopi, rokok, kretek dipersembahkan kepada pohon jengkol tersebut dengan segala macam niat-niat mereka, hajat-hajat mereka untuk bisa dikabulkan lewat pohon jengkol tersebut. Saudara-saudara, ketahuilah bahwasannya batu pepohonan kalau sampai disakralkan akan mengundang jin, dan jin itu yang akan mengabulkan permohonan orang-orang yang datang agar tambah musyrik, agar tambah sesat, saudara. Semakin disakralkan, semakin banyak jin-jin yang nempel di pohon tersebut. Gak tunggu lama, pemuda yang tahu pohon yang disakralkan, dia ambil kampak, dia bergegas. Dia datang ke pohonan jengkol tersebut. Dia mau kampak itu pohon jengkol. Ini nih yang bikin orang-orang jadi musyrik. Gua kampak nih pohon jengkol. Jin penunggu pohon jengkol gak tinggal diam. Dia cegat anak muda tersebut. Mau ngapain lo? Gua mau tebang nih pohon, jawab pemuda tersebut. Kalau lo mau tebang ini pohon, kata tu jin, lo langkain dulu mayat Pak Lurah. Salah, mayat gue. Kalau lo bisa menang bertarung sama gue, lo boleh tebang tuh pohon jengkol. Lo boleh kampak tuh pohon jengkol. Kalau lo bisa ngalahin gue. Baik, kata pemuda. Ayo kita bertarung. Siapa yang menang, siapa yang kalah. Bertarunglah mereka. 1, 2 langkah, 3 langkah, 3 jurus, 4 jurus. Buk! Terjerembab itu iblis. Itu jin. Masih ngelawan lagi. Terjerembab lagi. Akhirnya sang jin bicara, teriak kepada pemuda tersebut. Stop. Udah, gua ngakuin gua kalah. Nah, kalau begitu, gua kampak ini pohonan. Sanggah, kata pemuda tersebut. Tiba-tiba langsung diciptat oleh jin. Tolong mohon. Gue memang ngakuin gue kalah. Tapi jangan kampak ini pohonan. Enak aja lu ngelarang gue. Pan udah kalah sama gue. Gue mau kampak ini pohonan. Tar dulu, tunggu, jawab jin. Gue kasih syarat sama lu. Jangan lu kampak ini pohonan. Dengan hadiah yang besar buat ente. Yaitu hadiahnya ane kasih buat inti. Setiap inti sembahyang, sajadah inti selalu ada duit. Inti sembahyang, buka tuh sajadah fulus bertebaran, banyak buat inti. Lo jangan ngakalin gue, Iblis. Jin, gue tahu akal-akalan lo. Bener bang.
Ane kagak bohong buat inti, kata ini si jin. Baik, kalau lo bohong, lo nipu, bener-bener lo gue matiin, nepoonan gue kampak. Awas, lo jangan suka bohong, karena gue tahu jin tukang bohong. Maka pulang pemuda tersebut, sampai di rumah, dia ibadah seperti biasa. Bener aja, janji tuh jin. Setiap dia ibadah, tiap dia sholat, selalu di sejadahnya ada duit. 1 hari, 2 hari, 3 hari, janji sang jin tersebut terpenuhi. Tapi apa yang terjadi? Setelah hari keempat, kelima, ternyata jin itu pun berbohong. Tidak lagi ada duit di dalam setelah ibadah sang pemuda tersebut. Marah luar biasa sang pemuda tersebut. Diambil kampak lagi, didatangin jin tersebut. Seperti niat yang pertama, ingin dihancurkan di kampak itu pohon jengkol. Sehingga dicegat lagi sama sang jin. Bertempur lagi mereka. Apa yang terjadi? Sekarang anak muda yang terjerembab jatuh, kalah. Sang anak muda ini heran. Hei jin, kenapa gua kemarin lawan lu menang? Sekarang kok gua kalah? Padahal gua udah keluarin jurus yang paling hebat, yang paling canggih. Jawab jin, gue dulu kalah karena lo niat mau ngancurin kemusyrikan. Sekarang lo niat bukan mau hancurkan kesyirikan untuk nebang ini pohon, tapi karena lo nagih janji. Gak jauh niat lo fulus. Nah, untuk itulah kalah. Saudara-saudara, di akhir hikayat ini, mari kita sama-sama ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mencari sensasi, ibadah untuk mencari dipuji, apalagi untuk hal-hal keduniaan. Ibadahlah karena Allah, ibadahlah dengan ilmunya, dengan tuntunan syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, jangan lupa pantengin terus lakon Sahibul Hikayat. Ada cerita sedih, cerita gembira, cerita drama, cerita lucu, dan segala cerita yang jadi pelajaran berharga buat pegangan hidup kita. Dan jangan lupa juga saudara, subscribe, like, dan share-nya. Loncengnya bunyiin ya, biar dapat info yang berharga. Dan jangan lupa pula komentarnya di bawah, tulis kritik dan saran, akan kita jawab. Salam kompak, salam silaturahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.